Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, kita berada di bulan Ramadan dan kita masih berada di dalam suasana wabah COVID-19. Yang kita perlu pahami adalah ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidaklah suatu bencana atau musibah terjadi di bumi atau di dalam dirimu kecuali telah termaktub di dalam kitab di Lauhil Mahfuz sebelum bencana itu diciptakan. Pemirsa rahimakumullah, ini firman Allah di dalam surah Al-Hadid ayat 22 yang menjelaskan bahwa tidak ada suatu peristiwa pun di muka bumi ini yang di luar kendali Allah, di luar kitab Allah. Sehingga COVID-19 ini pun tentu sudah berada di dalam catatan Allah. Meskipun sekarang sudah 3 juta lebih yang terkena di seluruh dunia, di Indonesia sudah 9.000 lebih yang terkena, tapi ini semua bagi kita umat Islam ya, tidak perlu untuk bingung sehingga kita menjadi panik. COVID-19 merupakan bagian penyakit di antara penyakit-penyakit yang Allah turunkan buat manusia. Dan setiap penyakit yang Allah turunkan, Allah juga menurunkan obatnya. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Sehingga kita menghadapi COVID-19 ini biasa-biasalah. Dengan catatan kita tidak membiarkan diri kita terkena secara langsung. Kita harus hati-hati, menjaga diri jangan sampai kena, dan berusaha supaya masyarakat di sekitar kita tidak kena, tetapi tidak perlu takut secara berlebihan. Karena toh paling hasil terakhirnya paling tinggi kan adalah kematian. Dan kematian karena wabah yang dihadapi dengan keimanan, dihadapi dengan penuh kesabaran, dengan berusaha sekuat tenaga supaya sembuh, yang terkena, insya Allah dia akan mendapatkan kesyahidan. Karena Rasulullah menyampaikan ya, asyhada khamsah, ada 5 golongan orang yang syahid. Salah satunya adalah al-mat'un, orang yang terkena wabah. Nah, sehingga para pemirsa rahimakumullah, kita menghadapi wabah ini dengan kehati-hatian, tetapi tidak boleh panik, tidak boleh takut ya. Tetap kita berusaha sekuat tenaga supaya kita bisa terlewat dari wabah ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga yang harus kita lakukan
sesuai yang telah dianjurkan ya, oleh para ahli, jaga jarak, jaga kebersihan, tingkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, salah satu upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, ternyata di Ramadan ini ada amalan istimewa yang fungsinya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Apa itu? Puasa. Pemirsa rahimakumullah, seorang ahli gastroenterologi dari New York itu ternyata menemukan bahwa ketika orang berpuasa itu ada organel di dalam sel yang disebut dengan lisosom. Nah, lisosom ini ketika orang berpuasa dia aktif melakukan pekerjaan lewat proses yang disebut autofagi, membersihkan semua kotoran-kotoran, racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Itu dilakukan oleh lisosom yang ada di sel-sel tubuh kita, dan lisosom hanya bergerak ketika kita lapar. Kalau kita tidak lapar, tidak puasa, maka lisosom ini tidak melaksanakan fungsinya. Sehingga kalau toh ada kotoran, ada sampah, ada racun, ya, itu dibiarkan saja. Meskipun ada petugasnya, ya, tetapi dibiarkan, tidak dibersihkan. Nah, puasa Ramadan, juga puasa-puasa bukan Ramadan, ya, ini mengaktifkan lisosom sehingga proses autofagi berjalan dengan baik, tubuh kita akan bersih dari racun sehingga daya tahan tubuh kita akan menjadi semakin meningkat. Rasulullah dan keluarganya itu termasuk orang-orang yang paling sehat di dunia. Ternyata salah satu amaliyah beliau adalah puasa. Di luar Ramadan, beliau tidak pernah kenyang lebih dari 3 hari. Artinya tidak pernah tidak puasa lebih dari 3 hari. Karena beliau ternyata adalah pengamal puasa Senin Kemis. Ketika Senin puasa, maka tidak laparnya Selasa Rabu 2 hari. Kamis puasa, tidak laparnya Jumat, Sabtu, Ahad 3 hari. Nah, itu ternyata Rasulullah dan keluarganya selalu melakukan puasa sehingga beliau orang yang sehat. Mari kita contoh Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sehat. Adanallahu yakum ajmain. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.